Berikut beberapa penegasan terkait kegiatan survei pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad SE 2026. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya informasikan mengenai penegasan terkait untuk kegiatan pemetaan SE 2026. Penegasan yang pertama yaitu tentang perhitungan muatan pada barak militer yang berisi prajurit ataupun lapas. Barangkali wilayah tugas teman-teman ada yang merupakan barak militer ya, yang berisi prajurit ataupun lapas, maka perlu teman-teman ketahui untuk penghitungannya atau perhitungannya yaitu dihitung sebagai satu bangunan tempat tinggal, dan untuk muatan KK sebanyak penghuni di barak militer atau lapas tersebut. Satu individu satu KK dengan bertanya ke penjaga barak militer atau lapas. Dan sebagai informasi, meskipun muatan kurang dari 240, perlu dibentuk sub SLS terpisah dengan muatan dominan ya, dengan muatan dominan kode barak. Dan kode yang dimaksud yaitu kode 6, yaitu pesantren, barak atau asrama atau seminari. Kemudian pada saat pendataan survei sebagai informasi, dominan kode 6 ini tidak dijadikan cakupan. Penegasan yang kedua yaitu tentang cara perhitungan muatan untuk yang teman-teman wilayah tugasnya ada yang memuat pesantren ataupun asrama sekolah. Untuk pesantren dan asrama sekolah dihitung sebagai satu BKU, yaitu untuk pendidikan pesantren atau pendidikan sekolahnya ya. Kemudian jika mendapatkan informasi maka bisa dihitung NBKU sebanyak kantin atau bangunan khusus usaha lain yang diketahui ada di dalamnya. Tetapi jika tidak diketahui maka satu BKU dan satu muatan usaha. Kemudian sebagai informasi, muatan usaha minimal sama dengan muatan BKU-nya. Untuk KK sesuai informasi ketua SLS. Jadi sebagai informasi, teman-teman tidak perlu menghitung seluruh anak murid yang berada di pesantren atau asrama sekolah ya. Karena sebagai informasi, untuk anak murid pesantren atau asrama sekolah tersebut tidak menjadi target muatan untuk pendataan door to door di kegiatan sensus ekonomi tahun depan. Selanjutnya, jika wilayah tugas teman-teman ada yang merupakan kompleks atau perumahan militer baik TNI, AU, AL, AD atau Polri, maka dihitung sebanyak PTT yang ada di dalam kompleks tersebut untuk muatan KK sesuai dengan informasi ketua SLS. Dan yang selanjutnya yaitu penegasan mengenai wilayah konsentrasi ekonomi. Sekedar mengulas kembali untuk kode muatan dominan yang termasuk ke dalam wilayah konsentrasi ekonomi adalah kode 8, yaitu pusat perbelanjaan modern, mall atau pertokoan atau pasar. Kode 9 yang merupakan kawasan industri atau sentra industri. Kode 10 merupakan hotel atau tempat rekreasi. Kode 12 merupakan perkantoran. Kode 13 merupakan pelabuhan atau bandara atau terminal atau bus station. Kemudian wilayah konsentrasi ekonomi tersebut akan ditentukan per segmen untuk kemudian direkapitulasi ke dalam SLS atau non-SLS atau sub-SLS. Untuk wilayah yang memiliki papan nama atau nama jelas atau pengelola, jika tanpa papan nama diketahui masyarakat setempat sebagai suatu wilayah ekonomi. Contoh, wilayah konsentrasi ekonomi seperti mall Taman Anggrek, Kota Kasablanka, dan lain-lain. Pasar seperti Pasar Senen, Pasar Kramat Jati, dan lain-lain. Kemudian untuk pertokoan, misalkan pertokoan Tanah Abang, dan lain-lain. Bandara, kawasan industri, maka dapat dihitung sebagai wilayah konsentrasi ekonomi dengan membentuk segmen tersendiri dan dilakukan geotagging. Jika terdapat wilayah pasar yang sudah dikenal warga, meskipun tanpa papan nama dan pengelola khusus serta wilayah industri yang dikenal warga, tetap dapat dihitung sebagai wilayah konsentrasi ekonomi untuk nama pengelola dan kontak person dapat dikosongkan.
Selanjutnya, untuk wilayah selain Mall Taman Anggrek, Kota Plaza, Kasablanka, dan pasar yang saya sebutkan tadi di awal dan juga pertokoannya ya, meskipun muatan dominan pada segmen tersebut adalah kode 8 sampai dengan 13 selain kode 11, tapi jika tidak memiliki nama, wilayah konsentrasi ekonomi atau nama lain yang dikenal oleh warga sekitar, maka ditulis dengan tanda strip pada kolom 4A sampai dengan kolom 4D. Dan tidak perlu dilakukan geotagging jika memang tidak memiliki nama. Berikutnya, penegasan mengenai muatan usaha pertanian. Untuk usaha pertanian yang dihitung sebagai muatan usaha adalah perusahaan pertanian yang dilakukan di bangunan khusus usaha atau tidak di bangunan khusus usaha namun memiliki papan nama usaha di bangunan tersebut. Hal ini dimaksudkan karena ketika petugas pendataan lapangan nantinya mengelilingi SLS dan menemukan bangunan khusus usaha, contohnya ada PT Pembibitan yang bergerak dalam bidang usaha pembibitan, maka tetap dihitung sebagai satu PKU dan satu muatan usaha. Karena di sini petugas tidak diminta untuk membedakan antar kategori. Jadi kuncinya ada di plangnya ya, apakah ada tulisan PT Pembibitan dan lain sebagainya. Apabila tidak ada plangnya, maka tidak dimasukkan dalam bangunan khusus usaha. Selanjutnya untuk usaha pertanian dengan pendekatan rumah tangga, maka tidak perlu dihitung sebagai muatan usaha. Sebagai contoh, untuk kandang ternak, selama masih dalam satu pekarangan, maka tidak perlu dihitung terpisah, cukup dihitung satu BTT saja ya, atau satu bangunan tempat tinggal. Dan untuk kandang ternak yang berada di luar pekarangan tempat tinggal, maka dihitung sebagai BTT satu BTT non usaha. Sebagai contoh, misalkan yang menjadi wilayah tugas teman-teman ditemukan non-SLS berupa area persawahan dan di tengahnya ada kandang ayam. Maka teman-teman lihat jika kandang ayam tersebut tidak ada plangnya, PT, lain, blank-blank dan lain sebagainya, maka teman-teman masukkan dalam BTT non-usaha. Tetapi apabila ada plangnya atau nama PT-nya, maka dimasukkan ke dalam satu bangunan khusus usaha dan diisikan juga muatan usaha di kolom 10 dokumen LKM. Selanjutnya, jika muatan dominan untuk kantor pemerintah, maka diisi kode 12 ya, dan pada dokumen LKM, kolom 4A sampai dengan kolom 4D diisi dengan tanda strip. Misalkan wilayah tugas teman-teman memang ada di wilayah perkantoran, artinya SLS tersebut banyak sekali perkantoran dan dibuat segmen karena muatan dominannya adalah perkantoran ya. Dan perkantoran di sini misalkan adalah kantor pemerintahan seperti kantor DPRD, kantor kabupaten, bupati dan lain sebagainya. Maka untuk kolom 4A sampai dengan 4D di dokumen LKM-nya diisikan dengan tanda strip. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.